warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi dalam channel Hasbi Debus. Semoga yang menonton video saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, Allah mempermudah rezekinya dan memperpanjang umurnya. Amin ya Allah, amin ya Karim, amin ya Rabbil Alamin. Dan saya juga mohon maaf atas video ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang hemat saya bisa saja tidak senang. Namun video ini pada dasarnya saya buat atas permintaan netizen kepada saya tentang Cynthia Chandranaya. Akhir-akhir ini ada beberapa netizen menonton video YouTube saya, tapi dalam komennya mereka tidak mengkomentari tentang video YouTube saya, tapi intinya mereka mengajukan pertanyaan kepada saya supaya saya membuat komentar pendapat saya Teguh Hasbi terhadap Mbak Cynthia Chandranaya. Saya mohon maaf karena Cynthia Chandranaya di lidah saya agak susah juga menyebutnya. Salah satunya adalah komentar netizen Muhammad. Ada beberapa komentar netizen kepada kami Teguh Hasbi dalam beberapa konten video YouTube kami yang ditonton oleh netizen. Tapi dalam kolom tanya jawab komentar di sini malah mereka tidak mengomentari video saya. Tapi para netizen ini bertanya tentang Cynthia Chandranaya yang akhir-akhir ini ada video YouTube orang yang mengklaim bahwa segala aktivitas Cynthia Chandranaya tersebut penuh kebohongan, tidak sesuai dengan kenyataan, artinya videonya adalah hoax, hasil editan. Dari beberapa netizen yang masuk kepada kami ada pertanyaan ini seperti Muhammad Hakimi. Muhammad Hakimi berkomentar, Assalamualaikum warahmatullahi Teguh Hasbi, salam dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Teguh mohon maaf bertanya, boleh nggak nanti Teguh buat video tentang Cynthia Chandranaya? Apakah benar semua videonya sebelum-sebelumnya ini semuanya editan? Pak Muhammad Hakimi dari Malaysia, inilah video jawaban saya. Mudah-mudahan opini yang saya lemparkan nanti itu sebenarnya opini saya sendiri. Ingat, saya sendiri juga belum tentu benar. Ini ada dari saudara Indah, saudara Indah, komentarnya, Assalamualaikum Pak Hasbi, apa betul video Cynthia Chandranaya hasil editan? Itu dari Indah. Selanjutnya lagi ada komen dalam video saya tentang reaksi orang kebal, pertama kebal ditikam. Ini dari Bapak
Hunter, dari Bapak Hunter. Malam Pak Hasbi, apa pendapat Pak Hasbi tentang Cynthia Chandranaya? Saya penggemar Pak Hasbi dan selalu mengikuti video Pak Hasbi. Terima kasih Pak Hunter. Dan ini ada berapa komentar lagi yang mungkin saya sampaikan, tapi intinya mereka mengikuti video saya, alhamdulillah, dan komentar tentang Cynthia Chandranaya yang mereka pertanyakan apakah selama ini apakah Pak Muhammad tentang video Mbak Chandranaya yang selama ini diklaim orang editan atau tidak. Saya juga heran kenapa ada beberapa netizen yang meminta komentar saya tentang pendapat saya tentang Cynthia Chandranaya. Saudara-saudaraku sekalian, penggemar Cynthia Chandranaya, saya Teguh Hasbi, sama dengan komentar saya terhadap bediler yang ada, bediler seniman-seniman bediler atau tukang produksi senapan yang ada di Indonesia. Kita harus fair juga. Saya tidak akan pernah memberikan komentar kalau saya sendiri tidak tahu ataupun tidak pernah memegang unitnya. Nah, sekarang kan bukan cerita senapan, ini masalah Cynthia Chandranaya. Saya sendiri malam ini yang baru tahu hafal namanya. Memang dulu pernah saya buat video tentang terkejut-terkejut gitulah melihat video Chandranaya. Apakah video Chandranaya tersebut editan atau tidak? Yang so pasti saya itu tidak tahu, karena saya bukan ahli high tech atau saya bukan ahli teknologi. Seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya kepada yang ahli teknologi, apakah video tersebut hasil editan atau tidak. Karena yang tahu itu hasil editan atau tidak biasanya orang yang menguasai teknologi. Sementara saya adalah Teguh Hasbi, adalah orang kampung yang tidak menguasai teknologi. Saya pun merekam semua konten video saya dengan mempergunakan HP murahan yang harga 2 jutaan. Jadi apakah Cynthia Chandranaya tersebut setiap gerakannya adalah hasil editan? Ketika ditanya kepada saya, wallahu alam, saya tidak tahu, karena memang saya bukan ahli teknologi. Apakah Cynthia Chandranaya, kata orang, apakah Pak Teguh Hasbi tahu berapa kekuatan Cynthia Chandranaya? Subhanallah. Saya manusia biasa, saya tidak bisa mengukur kekuatan seseorang. Yang saya tahu Cynthia Chandranaya itu adalah orangnya hebat, cantik, banyak penggemar. Apakah dia itu benar-benar seorang petarung sejati atau tidak, saya tidak tahu. Bapak-bapak bisa mengikuti, kalau dia memang asalnya pesilat, bapak-bapak kan bisa melihat di video-video, mungkin dia pernah mendapat kejuaraan silat, mengikuti kejuaraan silat terbuka, ataupun dapat medali apa, itu kan tahu. Seperti saya, Teguh Hasbi, dulu pernah mengikuti kejuaraan silat debus secara nasional 2 kali, dan itu bisa ada di video-video saya. Apakah saya bisa mengkaji berapa kekuatan Chandranaya? Yang so pasti saya tidak pernah bertatap muka dengan Mbak yang cantik itu. Yang kedua, saya juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan pengetahuan. Kalau saya biasanya, dan ini belum tentu benar, belum tentu akurat 100%, karena saya manusia biasa. Saya biasanya mendeteksi kemampuan orang apabila orang tersebut memiliki kemampuan dalam bahasa kampung supranatural lah. Jadi kalau mereka jago silat karena hasil olahan latihan segala macam, saya tidak bisa mendeteksinya. Tapi kalau orang tersebut memiliki kesaktian-kesaktian yang sifatnya magic,
Biasa yang sudah-sudah kalau berselisih dengan saya atau bersalaman tangan ataupun saya tatap mukanya, saya tahu sedikit lah tentang berapa dalam kemampuan ilmu orang tersebut. Yang so pasti tahu banyak tidak, karena saya juga bukan orang yang super sekali di bidang itu. Saya hanya sedikit ada pengetahuan yang diberikan. Misal berselisih dengan orang, saya tahu orang tersebut diguna-gunai orang atau memiliki memakai ilmu ajian apa, insya Allah saya tahu. Karena pengalaman saya ikut tanding debu secara nasional itu pun kita harus memiliki kemampuan ini ketika mendeteksi kemampuan lawan. Tapi yang jelas di atas langit saya tidak tahu segala-galanya. Apakah Cynthia Chandranaya tersebut bisa saya deteksi? Jawabannya tidak bisa. Karena pertama sekali saya belum pernah bertemu dengan beliau berdekatan sehingga saya tidak bisa membaca auranya. Yang kedua, saya melihat dia mungkin kemampuannya bukan karena magic, tapi karena murni latihan fisik. Dan ini bukan suatu aura supranatural. Ini murni dengan latihan fisik. Aura supranatural tersebut beda. Terkadang ketika kita berjalan dengan seseorang, berselisih dengan seseorang, kalau supranatural itu kadang-kadang kita kan ada yang namanya dia memiliki ajian-ajian yang kadang-kadang ajian tersebut memancarkan nur, atau juga ada doa-doa yang dia baca yang memancarkan nur, ataupun juga ada mantra-mantra yang dia baca sehingga dia ada kodam di tubuhnya, ada jin yang selalu mengikutinya. Apakah saya bisa melihat jin dan malaikat? Tidak. Saya tidak bisa melihat orang tersebut apakah ada jin di tubuhnya atau tidak. Tetapi saya bisa merasakan dengan seizin Tuhan. Artinya merasakan dengan melihat itu berbeda. Kalau ada orang yang bisa melihat makhluk gaib, kalau menurut saya itu sebenarnya mereka adalah dukun. Karena sebenarnya dalam Islam kita sebenarnya tidak bisa melihat golongan jin tersebut. Kalau boleh saya bertanya kepada para netizen yang pernah melihat hantu, coba tanya kepada hati Anda apa betul itu hantu atau tidak. Artinya golongan jin tersebut sebenarnya tidak bisa kita lihat. Menyimpang sedikit ya. Golongan jin tersebut tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan dari tanda-tandanya, aura-auranya. Jadi hemat saya, pertanyaannya adalah saya tidak bisa tahu. Jadi kalau apakah Cynthia Chandra tersebut hasil editan juga saya tidak tahu, karena itu orang ahli teknologi yang tahu. Yang saya tahu Cynthia Chandranaya itu orangnya hebat, terkenal, banyak pengikut. Apakah Cynthia Naya tersebut memiliki ajian-ajian saya tidak tahu. Tapi feeling saya mengatakan karena feeling saya mengatakan saya merasa di situ memang ada sentuhan teknologi. Apakah itu teknologi digital atau tidak? Benar atau tidaknya wallahu alam. Cuma bagi penggemar Cynthia Chandranaya ataupun yang tidak, biasalah dalam YouTuber itu ada pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut terkadang dilumuri oleh kefanatikan sehingga kalau orang sudah fanatik kepada kita, kesalahan kita pun tidak akan nampak. Tapi kalau orang yang sudah benci kepada kita, kebenaran yang pun kita sampaikan, orang akan melihat itu salah. Para pemirsa sekalian, terutama kepada Pak Muhammad dari Malaysia, itu yang bisa saya sampaikan. Saya angkat dari 10. Saya tidak tahu apakah itu editan atau tidak, apakah dia memakai ilmu-ilmu kesaktian atau tidak, karena saya memang tidak pernah bertemu langsung dengan dia. Yang saya tahu dia adalah orang hebat, orang Indonesia, seorang YouTuber yang berhasil. Semoga dengan berhasilnya dia jadi YouTuber bisa membantu orang lain, terutama kaum-kaum miskin dan kaum duhafa. Karena orang yang baik tersebut adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.